Assalamualaikum, nama saya Najwa Hamidah dengan NIM 12430303058 kelas 4 HTNB. Nah, di sini saya akan mereview buku dengan judul Board of Peace and Resolution Konflik Palestina yang ditulis oleh Dr. Dian Herdiana, SIP MAP, ya, seorang dosen kebijakan publik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar gitu ya. Pertanyaan sederhana. Apakah Indonesia harus mengirim pasukan ke Gaza? Di media sosial jawabannya gampang. Ya, kirim aja. Itu kan kewajiban moral kita. Tapi di ruang rapat Kementerian Keuangan, di Mabes TNI, di Senayan, jawabannya bahkan bisa lebih rumit dari itu. Nah, buku ini hadir untuk membongkar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan dengan retorika, tapi dengan pisau analisis ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Nah, ada yang menarik dari buku ini gitu, karena penulis tuh secara terbuka mengakui penggunaan AI sebagai mitra dialektika dalam penulisan, bukan untuk menggantikan nalar kritis, tapi untuk memperkuat struktur argumen. Tentu saja kejujuran ini harus diapresiasi setinggi-tingginya. Selanjutnya kita akan membahas ringkasan dari isi buku ini. Apa sih yang dibahas dalam buku ini? Premis utama buku ini sejak awal sudah tegas ya, yaitu tentang kebijakan luar negeri Indonesia soal Palestina selama ini tuh terlalu banyak berjalan di ranah retorika dan romantisisme konstitusi gitu, tanpa kalkulasi presisi terhadap kapasitas institusional negara. Nah, untuk membedahnya, penulis di sini menggunakan tiga alat analisis utama. Yang pertama ada kebijakan intermestik, yaitu sebuah kerangka yang menegaskan bahwa kebijakan luar negeri itu tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik dalam negeri karena keduanya itu saling mengikat. Kedua, ada analisis two level game theory dari Putnam, di mana tuh setiap pemimpin itu bermain di dua papan catur sekaligus gitu, menjadi diplomasi internasional dan meja politik domestik gitu. Nah, komitmen di luar negeri itu hanya bisa bertahan kalau domestik meratifikasinya gitu, lewat DPR, lewat ruang fiskal APBN dan dukungan publik yang substansial. Kemudian yang ketiga itu ada opportunity cost, di mana setiap triliunan rupiah untuk operasi militer di Timur Tengah itu tuh sama dengan triliunan yang hilang dari dana desa, dana beasiswa dan program untuk mengatasi kemiskinan gitu. Nah, selanjutnya buku ini juga menyajikan pertarungan argumen gitu yang jujur di dua bab yang berhadapan-hadapan. Ada sisi pro dan juga sisi kontra. Di sisi pro ini berargumen bahwa keanggotaan Board of Peace itu adalah langkah middle power branding yang cerdas gitu, dimana memproyeksikan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh, sekaligus untuk meredam tekanan populis domestik dan membangun legitimasi kinerja pemerintah. Sedangkan di sisi kontra membalas dengan tiga ancaman nyata, yaitu tentang institutional overstretch di birokrasi sipil, kemudian ada dilema alokasi APBN yang sangat konkret lengkap dengan tabel simulasi biaya peluangnya, dan risiko kegagalan mediasi yang justru nantinya bisa menghancurkan reputasi diplomatik Indonesia. Nah, yang paling saya apresiasi dari buku ini adalah tentang keberanian intelektualnya yang luar biasa gitu ya. Di tengah wacana publik yang hampir seragam pro intervensi, penulis bahkan bertanya lebih berani gitu, apakah kita tuh benar-benar mampu dan apakah biaya sosialnya itu nantinya sepadan? Nah, itu menjadi pertanyaan yang berani gitu. Strukturnya juga rapih, dari teori, pertarungan argumen, konsekuensi operasional, hingga solusi dan rekomendasi. Semuanya itu mengalir dengan kohesif gitu. Dan penggunaan data empiris seperti data APBN 2026, data BPS, survei ISEAS, dan itu tuh menjadi bobot tambahan yang nantinya tuh nggak mudah untuk dibantah gitu. Tapi tetap aja ada catatan kritis yang perlu dicatat gitu ya. Pertama, tentang perspektif Palestina yang hampir tidak hadir gitu.
buku ini kan dari awal tuh udah ngebahas tentang Palestina gitu. Tapi suara rakyat Palestina sendiri itu nggak dibahas gitu. Apa yang mereka butuhkan dari keterlibatan kita tuh nyaris tidak tersentuh dibahas oleh buku ini gitu. Padahal buku ini kan untuk resolusi konflik Palestina. Ini menjadi celah yang cukup besar. Kedua, argumen pro di bab 3 itu terasa kurang berimbang ya dibandingkan argumen kontra yang dibangun jauh lebih dalam. Pembaca yang jeli nantinya bakal merasakan nih bahwa dari awal buku ini tuh condong ke satu arah gitu. Kemudian yang ketiga ada status hukum Board of Peace. Sebagai entitas tuh belum sepenuhnya dielaborasi gitu. Jika ini konsorium ad hoc tanpa mandat DKPBB yang tegas, sebagian argumen menjadi lebih hipotesis dari terkesan teks gitu ya. Jadi terkesan di teksnya tuh terlalu hipotesis. So, buku ini tuh adalah salah satu karya kebijakan publik di Indonesia belakangan ini. Karena buku ini tuh sebenarnya bukan untuk menjawab final, tapi karena ceritanya gitu dengan cara yang lebih dewasa. Pesan sederhana gitu. Ketahanan nasional yang sejati itu tidak diatur dari berapa banyak pasukan yang pasukan kita yang kirim ke luar negeri. Kan dalam setuntas kita menghapus kemenangan di dalam negeri gitu. Nah, sangat direkomendasikan untuk mahasiswa akademisi siapa saja yang ingin diskusi mengenai Palestina di dalam. Nah, kalau punya pandangan berbeda, tulis di komentar. Tentunya aku tunggu. Terima kasih.